Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 1B IAIN Kediri 2020 akan menjelaskan mengenai kronologi sejarah filsafat zaman klasik. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita menuju materi kronologi sejarah filsafat zaman klasik. Kita sering mendengar bahwa filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Sebagai induk dari ilmu pengetahuan, tentunya filsafat merupakan titik awal dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pada saat ini. Secara yang panjang mewarnai perkembangan filsafat yang dimulai dari zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman modern hingga sekarang ini. Berbagai tokoh-tokoh filsafat barat menuangkan hasil pemikiran mereka demi kemajuan ilmu pengetahuan. Lantas, bagaimana sejarah perkembangan filsafat barat dari zaman klasik sampai zaman modern? Di sini kita hanya akan bahas mengenai filsafat zaman klasik. Filsafat zaman klasik muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 Masehi. Filsafat ini muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Filsafat Yunani klasik merupakan awal dari permulaan pemikiran filsafat atau pembahasan masalah filsafat secara spekulatif rasional dan tidak irasional dogmatis. Filsafat Yunani klasik juga merupakan ilustrasi pemikiran dan pembahasan masalah filsafat secara sistematis dan lengkap, dan juga berlaku sampai sekarang. Fenomena ini menimbulkan suatu perubahan dalam proses berpikir dan mempercayai mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat menjadi pemikiran yang lebih masuk akal. Lalu, filsafat zaman klasik ini terbagi menjadi beberapa periode. Di sini kita akan bahas mengenai filsafat periode Socrates. Socrates adalah salah satu tokoh yang ada pada zaman klasik. Ia hidup dari tahun 470 sebelum Masehi hingga 399 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di kota Athena. Ayahnya merupakan seorang matung, sedangkan ibunya merupakan seorang bidan. Socrates menikah dengan Xanthippe yang kerap kali digambarkan sebagai seorang perempuan yang cerewet. Melalui pernikahannya, Socrates dikaruniai 3 orang anak. Dahulu, Socrates ingin menggantikan ayahnya sebagai seorang pemahat, hingga pada saat itu ayahnya meninggal dunia. Lalu ia menjadi seorang pemahat pada saat itu. Socrates dapat dikatakan bukanlah figur ayah dan suami yang ideal. Karena kesibukannya untuk mencari kebijaksanaan, ia kerap kali mengabaikan kesejahteraan finansial keluarganya. Socrates berhenti dari pekerjaan itu dan bekerja dalam lapangan filsafat dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya raya. Lalu ia melanjutkan profesinya sebagai seorang filsafat pada saat itu. Zaman Socrates ditandai dengan kemunculan kaum sufis yang berarti cendekiawan atau diartikan dengan orang bayaran, karena mereka mengajar dengan mengambil upah, dan pada saat itu merupakan pekerjaan yang hina. Socrates menentang bahwa benar dan baik adalah nilai objektif yang harus dijunjung tinggi semua orang. Socrates seorang filosof yang jujur dan berani, sebagaimana dikatakannya bahwa ia tidak memiliki ajaran sendiri. Sebagai pemikir, ia mengembangkan pemikiran filosofis seperti seorang bidan yang tidak melahirkan anaknya sendiri, tapi anak orang lain. Metode belajar yang terkenal dilakukannya adalah bertanya sampai dapat menemukan sendiri apa yang baik dan benar di dalam dirinya sendiri. Kelak dalam masa modern, metode ini dikenal nama dengan metode Socrates, yaitu sebagai suatu jenis metode dalam pendidikan. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai metode Socrates. Metode Socrates yakni metode Elenchos atau examination, yang artinya dapat dikatakan sebagai pengujian.
Dalam dialog-dialog tersebut, kita jarang menemukan Sokrates yang mengajar atau menjawab secara langsung pertanyaan yang diajukan lawan bicaranya. Malahan kita menemukan bahwa Sokrates seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada lawan bicaranya untuk menuntun sendiri, tidak langsung kepada kebenaran. Umumnya Sokrates akan mengajukan pertanyaan pada seseorang yang mengaku dirinya atau dianggap bijaksana, lalu mempertanyakan topik terkait moralitas, misalnya landasan kesalehan, persahabatan, atau keadilan. Kemudian Sokrates akan mulai menunjukkan bahwa definisi yang diberikan lawan bicaranya tidak memadai atau bahkan penuh kontradiksi. Metode ini mempunyai sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah dapat memojokkan lawan bicara, lalu sisi positifnya adalah memurnikan seluruh konsep moralitas. Metode selanjutnya adalah metode kebidanan. Sokrates memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Metode selanjutnya adalah metode dialektika, yaitu dari kata kerja Yunani dialekesta yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Lalu selanjutnya, tokoh filsafat yang terkenal pada zaman klasik menurut Sokrates adalah pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang konkret dan beragam corak, namun masih termasuk dalam jenis yang sama. Unsur-unsur yang berbeda kemudian dihilangkan sehingga tinggal unsur yang sama yang bersifat umum sebagai pengetahuan yang sejati. Ajaran Sokrates. Ajaran Sokrates yang pertama yakni mengajarkan tentang definisi atau hal-hal yang umum yang bersifat tetap. Menurut Sokrates, konsep universal tetap sama, hanya hal-hal partikular yang dapat beragam, tapi definisi tetap sama. Yang kedua yakni argumen induktif. Argumen induktif yang dikembangkan Sokrates diperoleh melalui wawancara atau dialektik. Ajaran yang ketiga yakni Sokrates menaruh perhatian besar pada etika. Dia menganggap misi yang ditetapkan dewa padanya adalah menyadarkan orang-orang agar memelihara harta paling agung, yakni jiwa. Ajaran yang keempat yakni etika memiliki ciri pengetahuan dan kebaikan. Sokrates mengajarkan bahwa hanya ada satu kebaikan, yakni pengetahuan akan apa yang betul baik bagi manusia, apa yang betul-betul dapat menghasilkan kesehatan dan harmoni jiwa. Yang kelima yakni dalam ajaran tentang agama, Sokrates mengakui adanya Allah. Pengetahuan akan Allah tidak terbatas. Terkadang Sokrates mempercaya akan adanya Allah yang tunggal, tapi nampaknya Sokrates tidak memberi perhatian besar untuk masalah monoteisme dan politeisme. Penemuan Sokrates. Sokrates menemukan dua penemuan, yakni induksi. Ia menggunakan istilah induksi tatkala pemikiran bertolak dari pengetahuan yang khusus, lalu menyimpulkan pengetahuan yang umum. Lalu penemuan yang kedua yakni definisi. Definisi sangat berhubungan erat dengan induksi, karena definisi diperoleh dengan jalan mengadakan induksi. Sokrates mengembangkan sistem penalaran kritis untuk mengetahui bagaimana hidup dengan benar dan untuk membedakan antara benar dan salah. Gerakan filosofis penting. Gerakan filosofis penting ini ada 4 macam, yakni sinisme atau sinisme, yang kedua ada hedonisme, yang ketiga ada platonisme, dan yang keempat ada aristotelianisme. Sinisme atau sinisme adalah paham yang dianut oleh mazhab sinis, mazhab filsafat Yunani yang tidak mempunyai cita-cita dan selalu menganggap orang lain lebih buruk, karena itu ia sinis. Mereka berpendapat bahwa tujuan hidup adalah untuk menjalani kehidupan kebajikan sesuai dengan alam, yang hanya membutuhkan dasar yang diperlukan untuk keberadaan. Tokoh mazhab sinisme pertama kali didirikan oleh Antisthenes, yang merupakan salah seorang pengikut setia Sokrates dalam 5 awal abad sebelum Masehi. Dia berkhotbah kehidupan kemiskinan. Ajaran-ajarannya adalah mencakup bahasa, dialog, dan sastra. Yang kedua yakni Diogenes. Menurut catatan hidup, ia diperkirakan lahir dan mati kira-kira 412 sampai 324 sebelum Masehi, berasal dari Laut Hitam.
tinggal di bak mandi di jalan-jalan Athena, dan makan daging mentah yang membawa sinisme ke ekstrem logisnya. Dia mendedikasikan hidupnya untuk swasembada, penghematan, dan tidak tahu malu. Dia terkenal karena sindiran dan kecerdasannya yang menggigit. Tokoh selanjutnya yakni Crates of Thebes, seorang sinis yang berpengaruh dan dihormati pada periode itu. Berasal dari Boeoti dari Thebes yang menolak kemakmurannya dan bergabung dalam aliran sinis. Dia dijuluki sebagai pembantu rumah Tuhan. Prinsipnya seolah bertentangan dengan Diogenesis. Namun di sisi lain, ia dan Diogenesis mempunyai persamaan, yakni bahwa keduanya juga menekankan hidup bahagia dalam kecukupan diri, dan semua itu membutuhkan praktik asketisme atau latihan. Gagasan mazhab sinisme. Gagasan mazhab sinisme utamanya adalah bahwa sinisme memiliki tujuan hidup untuk kebaikan serta kebijaksanaan. Sinisme adalah jalan hidup yang membuat klaim filsafat, tidak memisahkan filsafat dan jalan hidup. Kemudian sinisme menyebar dengan kebangkitan kekaisaran Romawi pada abad ke-1 Masehi, dan kaum sinis dapat ditemukan pengemis dan berkhutbah di seluruh kota kekaisaran Romawi. Sinisme telah berkembang pesat hingga abad ke-40 Masehi. Sinisme telah berkembang pesat hingga abad ke-4 Masehi. Namun setelah itu, sinisme akhirnya menghilang pada akhir abad ke-5 Masehi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang termasuk gerakan filosofis penting pada periode Sokrates atau klasik adalah hedonisme. Di sini saya akan menerangkan apa sih hedonisme itu. Hedonisme adalah aliran filsafat dari periode Sokrates atau Helenistik Yunani kuno, yang berpendapat bahwa kesenangan adalah pengejaran terpenting umat manusia, dan bahwa kita harus selalu bertindak untuk memaksimalkan kesenangan kita sendiri. Manifestasi awal dari hedonisme adalah Cyrenaicism. Cyrenaicism didirikan oleh Aristippus dari Kirene sekitar 435 sampai 360 sebelum Masehi, seorang murid Sokrates, yang menekankan satu sisi hanya dari ajaran Sokrates, yaitu kebahagiaan adalah salah satu tujuan dari tindakan moral dengan mengesampingkan semua lain. Kaum Cyrenaicis menekankan kepuasan jasmani sebagai lebih intens dan lebih disukai daripada kesenangan mental, dan menyangkal bahwa kita harus menunda kepuasan segera demi keuntungan jangka panjang. Dua poin utama yang berangkat dari aliran Epikureanisme yang serupa tetapi lebih sederhana. Banyak filsuf yang pro kontra mengenai hedonisme. Selama abad pertengahan, sebagian besar filsuf Kristen mencela hedonisme, yang mereka yakini tidak sejalan dengan penekanan Kristen pada menghindari dosa, melakukan kehendak Tuhan, dan mengembangkan kebajikan Kristen dalam iman, harapan, dan kasih. Namun, filsuf Renaissance menghidupkan kembali hedonisme sampai batas tertentu, seperti Erasmus dan Sir Thomas More. Mereka mempertahankannya atas dasar agama, bahwa kesenangan sebenarnya sesuai dengan keinginan Tuhan agar manusia bahagia. Libertinisme adalah filosofi yang terkait dengan hedonisme, yang ditemukan penganutnya pada abad ke-17, ke-18, dan ke-19, terutama di Prancis dan di Inggris. Libertinisme mengabaikan atau bahkan dengan sengaja menolak norma agama, moral yang diterima, dan bentuk perilaku yang disetujui oleh masyarakat luas, dan mendorong kepuasan dalam bentuk apapun, terutama seksual. Kemudian, 19th century. 19th century merupakan teori etika utilitarianisme. Teori ini menurut saya juga berhubungan dengan hedonisme. Teori ini dikemukakan oleh Inggris filsuf John Stuart Mill dan Jeremy Bentham. Menyimpulkan bahwa kita harus melakukan yang mana tindakan adalah yang terbaik untuk semua orang. Dalam artian, kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Bentham percaya bahwa nilai kesenangan yang dapat dipahami secara kuantitatif.
Sementara Mill lebih menyukai pendekatan kualitatif yang bergantung pada campuran kesenangan berkualitas tinggi dan kualitas rendah, kesenangan sederhana. Kemudian yang terakhir adalah hedonis kontemporer, seperti yang diwakili oleh organisasi yang dikenal sebagai hedonis internasional, berjuang pertama dan terutama untuk kesenangan, seperti yang dilakukan para pendahulu mereka, tetapi dengan penekanan tambahan pada kebebasan dan kesetaraan pribadi. Contoh perilaku hedonisme yang kita temui di dalam kehidupan kita. Yang pertama, memiliki mobil mewah. Memiliki mobil adalah kebutuhan setiap orang. Mobil mempunyai banyak fungsi yang penerapannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, mobil mewah bukan suatu kebutuhan. Mobil mewah hanya melengkapi keinginan pribadi saja. Penggunaan mobil mewah, selain harga yang ditawarkan mahal, pajaknya pun juga tinggi. Perlu pengeluaran ekstra berlebih untuk memelihara mobil mewah tersebut. Yang kedua adalah memiliki smartphone yang canggih. Semua orang tidak dapat terlepas dari smartphone, tapi sesuai dengan pendapatan masyarakat. Tentunya pemilihan smartphone tidak dapat dipilih secara sembarangan. Namun, jika memakai smartphone canggih dengan harga yang mahal, merupakan suatu bentuk sikap hedonisme. Yang ketiga adalah sifat gemar shopping. Gemar shopping biasanya dimiliki oleh kaum wanita, seperti saya contohnya. Sebagai contoh, jika perempuan berkunjung ke mall untuk membeli barang A, maka yang terbeli adalah barang A, B, C, D, dan yang lain-lain. Gemar shopping ini merupakan suatu bentuk hedonisme karena lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Yang keempat adalah makan makanan enak setiap waktu. Makan makanan bergizi merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Namun, jika terus-terusan makan makanan yang enak, yang terjadi adalah pemborosan. Makanan yang enak tentunya tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Contoh yang kelima adalah mengoleksi sesuatu. Apa sih maksud dari mengoleksi sesuatu itu? Maksudnya, kolektor yang mengoleksi sesuatu merupakan perilaku hedonisme. Sebagai contoh, seorang kolektor mainan miniatur superhero rela merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli mainan miniatur superhero yang langka. Seharusnya, uang yang digunakan itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, tetapi dia hanya menghabiskan untuk mengoleksi kolektor mainan miniatur. Yang terakhir adalah perawatan tubuh. Kok bisa perawatan tubuh termasuk perilaku hedonisme? Memang, perawatan tubuh perlu dilakukan. Tubuh adalah anugerah dari Sang Pencipta yang harus dirawat sebagaimana mestinya. Namun, yang terjadi pada beberapa orang, mereka rela merogoh kocek yang cukup dalam untuk memberikan perawatan bagi tubuhnya. Kita dapat ambil contoh dari beberapa artis yang melakukan operasi plastik. Operasi plastik dilarang oleh agama karena sama saja dengan menentang kodrat. Selain ditentang oleh agama, operasi plastik juga membutuhkan biaya yang tinggi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memicu sifat hedonisme. Itulah beberapa contoh perilaku hedonisme yang kita temui di sekitar kita. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Ketiga adalah penjelasan Platonisme. Platonisme adalah sekolah filsafat Yunani kuno dari periode Sokrates, didirikan sekitar 38 sebelum Masehi oleh murid Sokrates, Plato, dan dilanjutkan oleh murid dan pengikutnya. Epistemologi Platonis berpendapat bahwa pengetahuan adalah bawaan dan jiwa yang abadi mengingat keakraban sebelumnya dengan bentuk anamnesis. Kemudian, Plato filsafat terkenal karena realisme Platonis yang dikenal sebagai Platonis idealisme. Hylomorphism adalah gagasan bahwa zat yang bentuk bersumber pada materi, dan teori bentuk adalah formulir kekal, tidak berubah, dan universal sempurna. Kemudian Platonis etika didasarkan pada konsep bahwa kebajikan adalah semacam pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian ia juga berpendapat bahwa
ada 3 bagian jiwa. Yang pertama yaitu nalar, yang kedua jiwa, dan yang ketiga nafsu makan, yang kemudian diatur juga oleh 3 kebajikan. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah keberanian, dan yang ketiga adalah moderasi. Yang keempat, penjelasan tentang Aristotelianisme. Aristotelianisme adalah aliran atau tradisi filsafat dari periode Sokrates atau klasik Yunani kuno yang mengambil inspirasi yang menentukan dari karya filsuf Aristoteles abad ke-4 sebelum Masehi. Logika Aristoteles adalah bentuk dominan dari logika hingga kemajuan abad ke-19 dalam logika, matematika, dan hingga abad ke-18. Kemudian, Aristoteles juga mengembangkan karya filosofis awal Sokrates dan Plato dengan cara yang lebih praktis dan membumi, dan merupakan orang pertama yang menciptakan sistem filsafat yang komprehensif yang mencakup etika, metafisika, estetika, logika, epistemologi, politik, dan sains. Profil filsuf Sokrates. Sokrates adalah seorang filsuf Yunani yang sangat penting dari periode klasik atau periode Sokrates. Sokrates lebih peduli dengan bagaimana orang harus berperilaku dan mungkin juga filsuf etika besar pertama. Dia dianggap oleh beberapa orang sebagai antitesis yang sangat berlawanan dengan kaum sofis pada zamannya, yang mengklaim memiliki pengetahuan yang dapat mereka kirimkan kepada orang lain atau seringkali untuk pembayaran. Dengan alasan sebaliknya, pengetahuan harus dikejar demi kepentingan sendiri, bahkan jika seseorang tidak pernah bisa memiliki sepenuhnya. Sokrates memberikan kontribusi penting dan abadi di bidang etika, epistemologi, dan logika, dan khususnya dalam metodologi filsafat. Pandangannya berperan penting dalam perkembangan dan banyak gerakan filosofis utama dan aliran yang datang setelahnya, termasuk Platonisme, sinisme, stoicisme, dan hedonisme. Kehidupan Sokrates. Sejauh yang kita tahu dari sumber kontemporer, dialog dari Plato dan Xenophon, Sokrates lahir di Athena sekitar 469 sebelum Masehi. Menurut Plato, Sokrates adalah Sophroniscus atau pematung dan tukang batu, dan ibunya adalah Paenarete atau bidan. Keluarganya terhormat dalam hal keturunan, tetapi rendah hati dalam arti. Dia tampaknya tidak lebih dari pendidikan Yunani biasa. Sebelum mencurahkan waktunya hampir sepenuhnya untuk kepentingan intelektual, dia tidak menarik dalam penampilan, bertubuh pendek. Dia menikah dengan Antipe dan melahirkan 2 putra, Lamprocles, Sophroniscus, Meneganus. Plato mencatat fakta Sokrates bertemu Zeno dari Elea dan Parmenides dalam perjalanan mereka ke Athena, mungkin sekitar 450 sebelum Masehi. Pengurus lain yang telah disebutkan termasuk ahli retorika bernama Prodigus, seorang murid Anaxagoras bernama Archelaus, dan 2 wanita Diotima atau penyihir dan pendeta dari Mantinea yang mengajarinya semua tentang eros atau cinta. Aspasia atau nyonya negarawan Yunani Perikles yang mengajarinya seni orasi pemakaman. Profesi Sokrates adalah stone masonry. Dia bertugas untuk sementara waktu sebagai anggota senat Athena selama 3 kampanye di Potidae, Apohilis, dan Delium. Dia mengabdikan dirinya hanya untuk membahas filsafat di alun-alun Athena. Pengadilan Sokrates.
terjadi karena dia mengajukan pertanyaan tentang agama Athena, tetapi juga tentang demokrasi Athena, dan khususnya dia menguji saingan berat Athena yaitu Sparta, yang menyebabkan beberapa sarjana menafsirkan persidangannya sebagai ekspresi dari pertikaian politik. Dia dinyatakan bersalah karena tidak sopan dan merusak pikiran pemuda Athena, dan dijatuhi hukuman mati dengan meminum minuman campuran yang mengandung racun hemlock pada tahun 399 sebelum Masehi. Kerja Socrates. Socrates sendiri tidak menulis teks filosofis apapun, dan pengetahuannya tentang manusia dan filosofinya didasari pada tulisan oleh murid-muridnya dan orang-orang zamannya, terutama dialog Plato, tetapi ada juga tulisan Aristoteles, Xenophon, Aristophanes. Kontribusi tunggal Socrates yang paling penting dan bertahan lama terhadap pemikiran Barat adalah metode penyelidikan dialeksisnya, yang ia sebut sebagai dialektus, tetapi yang telah dikenal sebagai metode Socrates atau debat Socrates. Meskipun beberapa komentator berpendapat bahwa Protagoras sebenarnya yang menemukan metode Socrates. Metode Socrates digunakan untuk memecah masalah dengan memecah masalah menjadi serangkaian pertanyaan. Jawaban yang secara bertahap menyaring solusi yang lebih baik dan lebih baik. Baik penanya dan ditanya mengeksplorasi implikasi dari posisi orang lain untuk merancang pemikiran rasional dan menerangi ide. Dengan demikian, Socrates akan melawan pertanyaan apapun dengan contoh balasan yang membantah pertanyaan tersebut. Socrates dalam pandangan politik yang diwakili di Plato, Dialogs Republics, yang menantang dengan demokrasi yang begitu baru ini telah dipulihkan di Athena pada zamannya, dan memang menentang segala bentuk pemerintahan yang tidak sesuai dengannya yang ideal dari sebuah republik sempurna yang dipimpin oleh para filsuf. Dia yang dia klaim sebagai satunya tipe orang yang cocok memerintahkan orang lain. Pada Plato, awal dialog Apologi Socrates, Socrates menolak untuk mengerja politik konvensional dengan alasan bahwa ia tidak melihat ke dalam hal-hal lain atau memberitahu orang-orang bagaimana untuk menjalani kehidupan mereka ketika ia belum mengerti bagaimana hidup sendiri. Pandangan Socrates berperan penting dalam perkembangan filsafat. Banyak gerakan filosofis utama dan aliran yang datang setelahnya, terutama Platonisme, terutamanya Platonisme dan Aristotelisme yang dimunculkannya. Gagasannya tentang kehidupan, penghematan yang dikombinasikan dengan kesalehan dan moralitas, sebagian besar diabaikan oleh Plato dan Aristoteles. Sangat penting bagi keyakinan inti sekolah-sekolah kemudian seperti sinisme dan stoicisme. Status Socrates dalam filsafat Barat kembali dengan kekuatan penuh dengan membawa Renaissance dan Age of Reason di Eropa ketika teori politik mulai muncul kembali di bawah filsuf oleh John Locke, Thomas Hobbes. Aristippus dari Kyrene sekitar 435-360 sebelum Masehi, pendiri sekolah hedonisme, juga merupakan murid Socrates, meskipun ia agak menyimpang dari ajaran Socrates. Ini adalah buku-buku yang menceritakan tentang Socrates. Ada beberapa dari luar dan ada juga yang berasal dari Indonesia yang sudah ditranskripsikan. Kemudian kesimpulannya dari filsafat klasik ini adalah filsafat Barat muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kemunculan ditandai dengan perubahan pola pikir dari mitos-mitos ke pola pikir yang lebih rasional. Filsafat di Yunani muncul di kota Mileta. Tokoh-tokoh filsafat yang pernah terkenal ialah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sejarah filsafat abad pertengahan ditandai dengan pengaruh doktrin gereja yang sangat besar pada waktu itu. Pemikiran harus sesuai dengan ajaran Kristiani. Kalau menyeleweng, maka bisa dianggap murtad dari agama dan akan dihukum sesuai dengan agama tersebut. Sekian dari saya. Bila ada yang
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.